Dan saudara, kini kita segera bergabung dengan salah satu calon haji furoda yang gagal berangkat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kami sapa langsung dengan Ibu Linda. Assalamualaikum, Ibu Linda. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Linda, setelah visa tidak terbit, akhirnya langkah apa yang diambil oleh Ibu Linda dan jemaah yang lainnya? Langkah yang saya ambil, berhubung saya ini salah satu calon jamaah haji furoda yang mengalami 2 kali gagal berangkat haji furoda. Untuk travel yang pertama itu saya mendaftarkannya di travel karena saya berasal dari Kota Makassar, saya mendaftarkannya di travel Kota Makassar yang mana ada kantor pusatnya di Jakarta. Dan pendaftaran saya itu sejak tahun 2019 dengan harapan bisa berangkat di tahun 2020. Tapi karena adanya pandemi 2020 hingga 2021 itu tidak ada keberangkatan, sehingga saya dan keluarga berharap ada keberangkatan di tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 pihak travel yang ada di Makassar itu ketika saya menanyakan kapan jadwal keberangkatan untuk haji furoda saya dan keluarga. Tapi dari pihak travel yang ada di Makassar itu tidak memberi kejelasan. Akhirnya saya melaporkan hal tersebut ke kantor pusatnya. Apakah benar hingga saat ini belum ada kejelasan untuk keberangkatan haji furoda? Tetapi dari pihak kantor pusatnya itu oleh direkturnya sendiri menyampaikan bahwa travelnya itu tidak menerima pendaftaran haji. Padahal saya itu pembayarannya dari tahun 2019. Ya, travel yang pertama tidak jelas, tidak ada kejelasan, lalu Ibu pindah travel. Ini travel yang sama atau yang berbeda? Saya pindah travel dengan travel yang berbeda. Travel yang berbeda itu berdomisili di Jakarta langsung. Dan kembali saya berharap dengan pindahnya saya di travel Jakarta kantor pusat dengan travel yang berbeda dari travel yang pertama, saya berharap besar harapan saya bisa berangkat. Akhirnya Ibu bayar lagi dari awal, lalu berapa yang biaya yang Ibu keluarkan dari travel pertama pindah ke travel yang kedua? Travel pertama itu total kurang lebih 880 juta untuk 5 orang keluarga saya. Lalu untuk travel yang kedua, pembayarannya dengan sistem dolar, karena sistem dolar dan travel kedua itu menawarkan ada 2 paket, ada paket ekonomis dan ada paket VIP. Nah, saya mengambil paket VIP dengan harga 17.500 US dollar. Tapi dikarenakan info dari pihak travel bahwa saya akan berangkat dengan visa furoda yang awalnya direncanakan tanggal 28 Juni dan berubah menjadi tanggal 2 Juli. Dengan adanya perubahan tanggal tersebut, pihak jamaah harus dibebankan lagi biaya sebesar 2.000 US dollar. Nah, di hari keberangkatan di tanggal 2 Juli itu, kami dibebankan lagi biaya 3 juta untuk biaya tiket go show. Jadi total keseluruhan untuk biaya total keseluruhan pembayaran untuk nilai dolar itu 19.500 US dollar ditambah dengan 3 juta rupiah. Berarti totalnya yang untuk travel yang kedua sekitar 300 juta, benar? Kalau dikonversi kurang lebih seperti itu. Iya, berarti ada perbedaan ya Ibu ya, dari yang travel pertama ke travel yang kedua. Yang pertama 800, yang kedua 300. Apakah yang pertama yang 800 juta itu juga dikembalikan uangnya? Yang travel pertama itu hingga saat ini karena saya merasa dirugikan, saya melaporkan ke pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Karena sampai saat ini dana saya itu belum dikembalikan. Yang untuk 300 juta travel yang kedua ini ada berapa jemaah Ibu yang berangkat? Keluarga Ibu, ada 5 orang juga sama dengan travel yang pertama? Kalau travel yang pertama, setahu saya total jamaah itu ada kurang lebih 113 orang dan total yang berangkat itu sebanyak 70 orang. Dan kalau yang gagal berangkat di travel yang kedua ini? Gagal berangkat itu ada 43 orang dikarenakan visa furodanya tidak terbit.
Ya, lalu Ibu dan ke-42 jemaah yang gagal berangkat ini apa yang dilakukan bersama? Langkah apa yang diambil Ibu? Kami bersama-sama ke pihak manajemen travel meminta untuk pengembalian dana 100% sebagaimana MOU yang ditandatangani di awal pada saat kami pembayaran down payment. Tetapi pada kenyataannya dana tersebut memang dijanjikan akan dikembalikan 100% karena kita kan sudah lunas. Tetapi menurut travel itu harus tertahan 7.000 US dollar untuk deposit keberangkatan tahun depan, atau jika ingin mendapatkan kembali dana kita full 100%, itu harus mendapatkan jamaah pengganti yang bersedia membayar sebesar 7.000 dolar. Artinya Ibu dan ke-42 jemaah lainnya tidak atau gagal berangkat. Sejumlah jemaah lain akhirnya berhasil berangkat, Bu Linda. Dari total kurang lebih 113 orang, ada 70 orang yang berangkat. Ibu tahu tidak alasannya mengapa yang dari total 117 itu 42-nya tidak bisa berangkat, sementara sisanya berangkat ke Tanah Suci? Apa perbedaan alasannya? Ibu mengetahui hal itu atau tidak? Alasan yang saya terima dari pihak travel itu adalah karena sistem e-Hajj itu kewenangan dari kerajaan. Pihak travel tidak bisa mengintervensi siapa yang bisa keluar, visanya siapa yang bisa terbit, dan siapa-siapa saja yang akan diterbitkan itu murni kewenangan dari kerajaan. Pihak travel hanya bertugas untuk mengentry data di website e-Hajj. Tadi Ibu Linda mengatakan Ibu dan sejumlah 42 jemaah lainnya gagal berangkat meminta uangnya dikembalikan. Begitu, lalu bagaimana pertanggungjawaban pihak travel menanggapi tuntutan Ibu dan ke-42 jemaah lainnya? Pihak travel hanya memberi kami solusi dana 100% itu tidak bisa seketika dicairkan dari total seluruh pembayaran. 7.000 itu harus tertahan untuk deposit keberangkatan di tahun 2023. Dan sebagian dari kami yang tidak berangkat itu merasa keberatan karena tidak sesuai dengan MOU. Lalu ada juga sebagian yang lainnya tetap menerima keputusan dari pihak manajemen travel untuk melanjutkan pendaftaran di tahun depan. Ya, terakhir Ibu Linda, apa yang Ibu Linda dan jamaah lainnya harapkan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali? Yang saya harapkan, karena saya ini 2 kali gagal berangkat, saya tidak tahu apakah di tahun depan itu apakah masih ada haji furoda dengan banyaknya polemik yang sekarang ini terjadi. Dan saya berharap kuota visa furoda itu diperjelas. Berapa kuota yang diberikan oleh kerajaan untuk negara misal Indonesia misal, dan dari kuota tersebut terbagi untuk beberapa PIHK yang ada di Indonesia. Misal contoh kan travel PIHK A itu mendapatkan kuota sekian, sejumlah sekian. Jadi kita tidak merasa deg-degan lagi. Apakah visa saya ini keluar? Apakah visa saya nanti ini akan digagalkan atau tidak? Kalau saya berharap ada kuota dari visa furoda itu sudah ditentukan dari pihak kerajaan agar kita jelas berapa yang bisa mendaftar dan berapa yang bisa berangkat dan berapa yang bisa mendaftar. Kurang lebih. Artinya Ibu dari awal sebenarnya tidak tahu ada berapa banyak kuota yang kuota untuk haji furoda ini bisa berangkat dan yang tidak bisa berangkat, ya? Iya, saya pribadi jamaah tidak mengetahui berapa jumlah kuota yang diberikan oleh pihak kerajaan, karena pemahaman saya
haji furoda adalah haji tanpa antrian. Jadi bukan lagi berapa kuotanya, karena saya menganggap haji furoda ini adalah jalan tol untuk berangkat haji, karena saya asal saya dari Makassar dan Sulawesi Selatan. Setahu saya untuk daftar haji reguler itu hingga membutuhkan waktu 40 sampai 90 tahun. Ya. Nah, saya sendiri tidak tahu umur seperti apa. Ya. Dan dikarenakan saya alhamdulillah diberi umur dan diberi rezeki dan kesehatan, saya sesegera mungkin untuk menunaikan rukun Islam karena saya sudah merasa mampu untuk melaksanakan. Ya, baik. Ibu Linda sudah berbagi cerita kepada kami. Terima kasih banyak. Semoga permasalahan ini segera ditangani. Semoga mencapai kesepakatan. Apa yang menjadi tuntutan Ibu Linda bersama jemaah lainnya calon haji furoda yang gagal berangkat ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak travel. Terima kasih banyak. Ibu Linda, selamat sore. Assalamualaikum.